punya pikiran yang tidak baik akan mampu melahirkan ucapan tidak baik dan perilaku yang tidak baik, di mana ucapan yang tidak baik dan perilaku yang tidak baik ini juga akan menjadi bumerang bagi kita untuk memperoleh penderitaan. Terpujilah Sang Buddha, Sotihotu Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, kembali lagi bertemu dengan saya pada kesempatan siang hari ini. Dalam siang hari ini yang ingin saya bahas adalah sebab dari penderitaan. Salah satu sebab dari penderitaan adalah pikiran tidak baik. Mengapa pikiran tidak baik merupakan salah satu dari sebab penderitaan? Pikiran tidak baik melahirkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Terkadang seseorang berpikir bahwa ucapan tidak baik itu memuaskan, membuat pelakunya gembira, membuat pelakunya tidak dirugikan. Memang dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melihat seseorang berucap yang tidak baik, merugikan orang lain. Tetapi apabila kita teliti lebih jauh, teliti secara terperinci dalam hukum kama, hukum perbuatan, perbuatan tidak baik itu juga bisa membuat kita menderita. Ya, secara nyata bisa kita lihat kalau orang ucapannya tidak baik, tentunya banyak tidak senangi oleh teman-temannya. Orang ucapannya tidak baik tentunya dijauhi oleh orang-orang yang baik. Nah, pikiran tidak baik ini akan melahirkan ucapan yang tidak baik. Dan selain ucapan yang tidak baik juga akan melahirkan perilaku yang tidak baik. Perilaku yang tidak baik ini juga pada umumnya kita melihat merugikan orang lain atau merugikan dari korban yang mendapatkan perilaku yang tidak baik. Tetapi jika kita lihat juga dalam hal ini perilaku yang tidak baik itu merugikan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, punya pikiran yang tidak baik akan mampu melahirkan ucapan tidak baik dan perilaku yang tidak baik, di mana ucapan yang tidak baik dan perilaku yang tidak baik ini juga akan menjadi bumerang bagi kita untuk memperoleh penderitaan. Tidak hanya penderitaan dalam kehidupan ini, tetapi juga tentunya penderitaan di kehidupan yang akan datang. Siapa sih dalam hidup ini yang punya peluang untuk punya pikiran yang tidak baik, yang mampu melahirkan ucapan dan perilaku yang tidak baik? Tentunya kita semua yang masih berlatih, kita semua yang masih mencoba untuk mencapai kondisi batin yang sudah tidak ada lagi pikiran yang tidak baik. Nah, oleh karena itu untuk menyikapi hal ini kita harus tetap waspada. Adapun kondisi-kondisi untuk munculnya pikiran baik, ucapan tidak baik, dan perilaku yang tidak baik, kita harus juga tetap menjaga supaya pikiran, ucapan, dan perilaku kita tidak muncul yang tidak baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu analogi perumpamaan Sang Buddha mengenai pikiran adalah pemimpin dari segala sesuatu. Pikiran adalah pelopor, di mana jika seseorang berbuat atau berbicara dengan pikiran tidak baik itu, maka penderitaan akan mengikutinya. Nah, di sini Sang Buddha mengumpamakan penderitaan itu seperti roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu. Kita tahu bahwa roda pedati akan mengikuti kemanapun lembu menariknya. Seperti itu pula penderitaan. Penderitaan akan mengikuti kemanapun kita pergi. Tidak hanya di kehidupan saat ini, tetapi juga kehidupan yang akan datang. Mengapa roda pedati? Jika kita amati, lembu yang menarik roda pedati pasti menderita. Lembu yang menarik roda pedati pasti merasa terbebani. Begitu juga dengan kita yang punya pikiran buruk sehingga melahirkan ucapan yang tidak baik, sehingga melahirkan perilaku yang tidak baik, juga akan terbebani.
Karena apa? Karena ketika perbuatan buruk itu berbuah, atau kama wipaka itu dari perbuatan aku salah kama yang kita lakukan itu berbuah, buahnya adalah penderitaan. Setiap manusia ketika penderitaan itu datang maunya cepat pergi, padahal satu penderitaan itu datang tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari kehidupan kita yang harus kita terima dan juga harus kita pahami. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, perumpamaan ini sangat menarik ya, karena diumpamakan roda pedati yang betul langkah kaki lembu adalah sebagai penderitaan yang dimana menggambarkan bahwa akan mengikuti kita kemanapun kita akan pergi. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus tetap mengendalikan pikiran kita ya, supaya tidak muncul yang namanya pikiran tidak baik atau pikiran jahat, karena pikiran jahat itu akan melahirkan ucapan yang tidak baik. Ucapan yang tidak baik ini akan merugikan kita terutama dan juga merugikan orang lain, dan juga dengan pikiran yang tidak baik, pikiran yang buruk itu melahirkan perilaku yang tidak baik dan ucapan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, pikiran buruk, pikiran jahat inilah sebab dari penderitaan. Pikiran buruk, pikiran jahat ini adalah salah satu sebab di mana kita dalam kehidupan ini bisa menderita. Nah, oleh karena itu tentunya apa yang ada di dalam diri kita bukan berarti kita tidak bisa mengatasinya. Ucapan yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, perilaku yang tidak baik itu muncul di dalam diri kita, masih memungkinkan untuk kita atasi. Karena apa? Perilaku-perilaku demikian tidak jauh daripada diri kita, masih terjangkau dalam latihan kita. Oleh karena itu kita hendaknya mampu mengatasi perilaku-perilaku yang demikian. Terus bagaimana Bante kalau misalnya suatu saat saya berlatih tetapi saya gagal? Dalam hidup ini memang seseorang pasti akan menemukan yang namanya kegagalan, tetapi kita masih bisa bangkit dan mencoba lagi untuk menjaga pikiran supaya tidak timbul pikiran yang buruk dan melahirkan ucapan yang buruk dan perilaku yang buruk, di mana perilaku-perilaku ini akan menjadi beban mental kita di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sedama mampu menghindari pikiran jahat, sehingga mampu menghindari ucapan yang tidak baik dan juga mampu menghindari perilaku yang tidak baik. Semoga kita semua semakin maju dalam dhamma, semoga semua makhluk berbahagia.